Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban. Hai, nama saya Fadilah Khairunisa dan saya adalah seorang mahasiswi baru di Prodi Pendidikan Bahasa Arab di Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang. Nah, pada kesempatan kali ini Dila mau nge-share apa saja sih tantangan dan peluang yang dihadapi dan didapatkan oleh seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Materi yang Dila sampaikan pada kesempatan kali ini itu bersumber dari pendapat Dila sendiri dan survei-survei yang dilakukan ke kerabat-kerabat terdekat Dila. Jika teman-teman punya pendapat lain atau kritik dan saran mungkin Dila harapkan bisa mengisinya di kolom komentar ya. Oke, langsung aja kita ke dalam pembahasannya, yakni tantangan dan peluang apa saja yang dihadapi oleh seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Yang pertama itu tantangan. Tantangan itu adalah hal apa yang membuat kita terpacu untuk menaklukkan hal tersebut. Nah, hal pertama yang menurut saya harus dilakukan oleh seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab itu adalah menaklukkan bahasa Arab itu sendiri. Sebab bahasa Arab itu adalah bahasa yang sangat kompleks, bahasa yang sangat kaya akan tata bahasanya. Dan oleh karena itu kita harus bisa memahami mulai dari kosakatanya, menghafalnya, bagaimana cara melafalkannya, cara mengucapkannya, cara menuliskannya, dan cara mendengarnya yang baik dan benar sesuai dengan tata bahasa yang berlaku atau kawaidnya. Oleh karena itu menguasai bahasa Arab adalah suatu hal yang wajib ditaklukkan oleh seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Nah, kita lanjut ke tantangan yang kedua, yakni menjadi seorang guru yang baik. Tantangan ini adalah hal yang penting juga, sebab seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab itu harus menjadi pendidik di masa depan kelak. Dan menjadi seorang pendidik itu tidak hanya sekedar mentransfer ilmunya saja, tapi juga harus bisa mendidik seorang murid itu menjadi generasi penerus bangsa yang membanggakan. Dan tantangan yang ketiga adalah tantangan di bidang teknologi. Mengapa? Karena sekarang kan kita hidup di zaman yang serba modern, dan kemodernan itu sudah merambat ke dunia pendidikan. Seperti contohnya adalah sekarang ujian udah bisa online, atau kita ngumpulin tugas itu bisa lewat email aja kan. Dan pastinya besok-besok akan banyak inovasi-inovasi yang ada di bidang pendidikan ini, dan kita nggak boleh menyerah aja atau gaptek di bidang teknologi ini. Kita harus paham gitu. Ditambah lagi kita adalah seorang milenial kan, jadi kita harus bisa menaklukkan teknologi itu sendiri. Dan tantangan yang keempat adalah istiqomah, yakni bagaimana kita istiqomah atau bertahan dan terus semangat belajar di tengah-tengah ujian-ujian yang menerpa kita. Ditambah lagi kan kalau mahasiswa baru itu adalah masa-masa transisi dari masa SMA ke masa perkuliahan, dan harus menyesuaikan bagaimana dengan dosen-dosennya atau sistem pembelajarannya, dan itu sangatlah susah. Ditambah lagi datangnya rasa malas atau rasa kehilangan motivasi, dan hal itu harus kita lawan. Kita harus melawan hal-hal tersebut untuk terus melanjutkan progres kita ke depannya. Dan tantangan terakhir yang harus ditaklukkan oleh seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab adalah cara berkomunikasi. Sebagaimana yang Dila jelasin di poin kedua tadi, yakni menjadi seorang pendidik. Seorang pendidik itu kan harus tahu bagaimana cara berkomunikasi yang tepat, membuat orang mengerti mendengarnya dan tidak bosan mendengarnya. Dan kita itu harus pandai menaklukkan hal tersebut atau harus bisa menguasai hal tersebut, cara berkomunikasi yang baik. Dan di dalam perkuliahan ini kita diharapkan mampu belajar dan mengevaluasi diri kita untuk menjadi semakin baik lagi. Nah, kalau dari tantangan mungkin itu aja sih kalau pada Pak Dila. Dan kita lanjut lagi ke peluang apa yang bisa didapatkan oleh seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab. Nah, peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab yang pasti adalah bisa melanjutkan pendidikannya ke jenjang yang lebih tinggi. Misalnya kalau sekarang kan S1 bisa kita lanjutkan ke jenjang S2 atau S3, dan itu nggak terpaku ke dalam negeri aja. Banyak kesempatan-kesempatan yang bisa kita dapatkan untuk melanjutkan studi ke luar negeri.
Dan seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab ini sangat memiliki kesempatan yang luas untuk berkuliah di luar negeri, karena mereka bisa mendapatkan beasiswa-beasiswa seperti beasiswa prestasi, baik itu akademis maupun non-akademis. Selain itu juga bisa mendapatkan beasiswa dari tahfiznya atau dari hal-hal terkait bahasa Arab lainnya gitu. Oke, kita lanjut lagi ke peluang yang kedua. Yang pasti adalah menjadi seorang guru. Namanya aja kan udah pendidikan bahasa Arab. Kan kita udah dididik ini gimana jadi cara menjadi guru, dan pastinya peluang kita untuk menjadi guru itu sangat luas dan pasti gitu. Dan kita bisa jadi guru mulai dari guru TK, SD atau madrasah ibtidaiyah, SMP atau MTSN, SMA atau MAN, dan bisa ke pesantren-pesantren gitu. Dan kita nggak terfokus jadi guru bahasa Arab aja, kita bisa jadi guru khat atau guru-guru agama terkait lainnya. Terus selain menjadi guru, kita juga bisa menjadi dosen. Tentunya kalau dosen itu kan kita harus kuliah dulu kan, yang ke jenjang lebih tinggi, dan sesuai dengan persyaratan yang diberlakukan oleh universitas yang menerima kita. Selain menjadi dosen bahasa Arab sendiri, kita juga bisa menjadi dosen mata kuliah lainnya kayak kaligrafi atau khat, menjadi dosen mata kuliah ilmu aswad, ilmu tahsinul Quran, tajwid, dan ilmu-ilmu lainnya yang terkait lainnya. Dan peluang yang bisa didapatkan yang ketiga adalah menjadi seorang freelancer atau seorang yang mendirikan usaha tanpa mengikat kontrak dengan pihak manapun. Contohnya aja kayak mendirikan bimbel sendiri, bimbel bahasa Arab, baik itu secara offline ataupun online. Sekarang kan udah banyak tuh bimbel online gitu. Atau selain itu kita juga bisa menjadi seorang blogger bahasa Arab, atau youtuber channel bahasa Arab gitu kan. Selain itu kita juga bisa, jika kita paham teknologi tadi, kita juga bisa untuk membuat software atau aplikasi tentang pembelajaran bahasa Arab itu sendiri. Dan selain hal-hal itu, kita juga ada hal yang bisa kita dapatkan, yakni menjadi seorang seniman kaligrafi. Soalnya dalam perkuliahan pendidikan bahasa Arab itu sendiri, kita diajarkan bagaimana cara menulis tulisan bahasa Arab itu secara indah. Dan lulusan pendidikan bahasa Arab pun juga banyak menjadi seorang seniman kaligrafi. Nah, yang terakhir adalah menjadi pendakwah agama Islam, atau kita kenal juga dengan ustadz atau ustazah. Nah, seorang pendakwah itu tentunya memahami tentang Al-Quran dan Hadis, yang mana Al-Quran dan Hadis itu sendiri berasal dari bahasa Arab. Dan seorang yang sudah memahami bahasa Arab itu pasti akan mudah untuk memahami isi-isi dari pedoman-pedoman yang dipegang oleh umat Islam. Dan dengan kepahamannya dalam memahami pedoman-pedoman tersebut, maka dia akan lebih memahami Islam dan dia akan lebih mudah untuk menyebarkan ilmunya kepada orang-orang lain. Peluang-peluang yang bisa didapatkan oleh seorang mahasiswa pendidikan bahasa Arab itu sangat luas jika kita terus berusaha dan fokus dan terus beristiqomah kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai mahasiswa kita harus terus rajin dan terus fokus kepada tujuan kita, dan tetap fokus akan tujuan kita. Kita harus memiliki tujuan yang jelas dalam kita berkuliah ini. Jika tidak, itu akan susah untuk fokus dalam proses perkuliahan. Nah, mungkin itu aja materi atau pendapat yang diutarakan di video kali ini. Kalau teman-teman punya pendapat lain atau kritik dan saran, sekali lagi mohon untuk memaparkannya di kolom komentar. Dan bagi teman-teman, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe video ini ya, sebab satu like dari kalian menentukan bagaimana saya ke depannya. Nah, sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, dan terima kasih sudah menyempatkan untuk menonton video Dila kali ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.